Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Ben Radio dimanapun berada. Alhamdulillah, entah kebetulan atau tidak, hari ini hari Sabtu, tepat jam 1, tanggal 1 Mei, bertemu dengan orang nomor 1. Wih, ya. Mudah-mudahan juga yang tamu saya yang nomor 1 ini akan menjadi orang besar juga di Bangka Belitung. Kita doa bersama Sobat Ben Radio. Beliau adalah Pak Bambang Partijaya. Halo semua, Ya. selamat siang. Pak Bambang Partijaya biasanya lebih akrab dipanggil BPJ ya, Pak Bambang ya. Betul. Atau kalau saya sih Bang Bambang lah. Beliau ini adalah saat ini sebagai anggota Komisi 7 DPR RI ya, Pak Bambang ya. Betul. Dan juga beliau memang saat ini menjadi Ketua DPD Partai Golkar Bangka Belitung ya. Ya, mudah-mudahan beliau tetap sehat, beliau bisa mewakili kita di Bangka Belitung ini dalam menyuarakan aspirasi-aspirasi yang mungkin saat ini masih banyak yang diperlukan oleh masyarakat Bangka Belitung. Oke, Bang, apa kabar Bang? Baik, baik. Alhamdulillah, pada hari ini hari yang cukup cerah, sangat panas malah di Kota Semarang ini. Mudah-mudahan kita selalu dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Pak Bambang atau Bang Bambang yang saya panggil. Saat ini kita dalam program install itu inspirasi for all. Ya, saya nggak tahu ini dari Bang Arbi ini. Kalau saya bilang inspirasi total sebenarnya adalah orang-orang yang memang memberikan inspirasi kepada masyarakat Belitung, baik itu kerjaannya, baik itu misalnya jabatannya maupun aktivitas beliau yang aktivitas orang-orang yang memang saat ini memberi banyak inspirasi kepada Bangka Belitung. Oke, sahabat radio, saya akan menanyakan kepada beliau ini, saat ini apa sih Bang kegiatannya di bulan-bulan suci ini? Ya, kebetulan pada saat ini kami sedang masuk yang dinamakan dengan masa reses. Ya. Jadi kami di DPR itu pada masa reses itu kembali ke dapilnya masing-masing. Ya, okay. Dan dalam hal ini tentunya saya kembali ke Bangka Belitung dan tentunya ya saya menemui masyarakat, menemui konstituen, menerima aspirasi dari masyarakat. Kemudian juga saya mensosialisasikan apa saja yang program-program pemerintah, karena bagaimanapun juga Partai Golkar adalah pendukung dari pemerintah, dan tentunya kita semua harus berkolaborasi bersama-sama dengan semua stakeholder di masa pandemi ini, seperti itu. Bang Bambang atau kan Komisi 7 DPR itu adalah membidangi ya, kalau misalnya ini masalah energi, riset, teknologi dan lingkungan hidup ya. Sehubungan dengan itu yang saat ini ya, Bang pasti tahu lah, sumber daya alam yang kita miliki saat ini kan sesuatu yang sebenarnya yang merupakan harta karun bagi Bangka Belitung ya. Yeah. Tetapi kan banyak hal-hal yang kadang-kadang di tengah masyarakat justru terjadi persinggungan-persinggungan. Nah, bagaimana Bang Bambang melihat ini atau mengkaji ini sebagai anggota DPR RI, melihat situasi yang sekarang terjadi di Bangka Belitung? Ya, jadi kan begini, persoalan di bidang pertambangan yang ada di Bangka Belitung ini memang sangat dinamis ya. Pertama dari aktivitas penambangan timahnya, kemudian juga kita melihat umpamanya sekitar 2-3 minggu yang lalu kita melihat juga ada ekspor daripada zirkon ya. Ini adalah mineral ikutan daripada menambang timah yang diperoleh ketika menambang timah di Bangka Belitung juga mendapat masalah. Nah, jadi sebetulnya persoalan-persoalan ini ada dan saya pikir harus kita carikan solusinya. Bahasa mencarikan solusinya ini sebetulnya kan bagaimana kita melihat situasi yang ada. Jika semua persoalan-persoalan pertambangan ini bisa terselesaikan, tentu yang kita harapkan masyarakat bisa mendapat penghidupan. Bisa mendapat penghidupan karena saat ini kita tahulah semua susah, ya kan. Kemarin sebetulnya ekspor daripada
zircon itu sendiri, kalau kita lihat seolah-olah perusahaan yang melakukan ekspor itu sudah memenuhi persyaratan. Tetapi dari informasi yang didapat oleh pihak Dirjen Minerba, itu kan seolah ada yang belum terpenuhi. Dan kemudian ketika pada saat itu diinspeksi, dan saya juga diajak bersama-sama pada saat itu, kita melihat ternyata ada beberapa hal yang dianggap mencurigakan. Antara lain ketika dicek, kadar daripada zircon itu memiliki kandungan radioaktif tinggi. Nah, kalau zircon ini kan harusnya tidak memiliki kandungan radioaktif. Nah, indikasi-indikasi seperti inilah yang kemudian membuat Dirjen Minerba pada saat itu memutuskan untuk membongkar semua barang yang diekspor tersebut untuk diambil sampelnya. Nah, bagaimana hasil daripada sampling yang dilakukan oleh Dirjen Minerba? Kita tunggu saja karena belum keluar ya. Bisikannya sudah ada, tapi sebaiknya pihak yang berwenang saja yang menyampaikan itu. Pihak berwenang menyampaikan itu, saya jangan overlooking dulu, ya. Biarlah nanti Pak Dirjen sendiri. Kemarin saya WA dengan beliau, kabarnya beliau akan minggu depan. Baru akan diumumkan. Ya. Nah, maksud kami itu begini, hal seperti ini kan harus kita carikan solusinya. Kita tidak ingin ada semacam stigma bahwa pengusaha di bidang mineral kalau dari Bangka Belitung ini akan dipersulit terus. Janganlah. Kita inginnya semua orang bisa bekerja dengan baik, tetapi kita juga ingin ketika orang berusaha semua aturan itu terpenuhi ya. Dan kemudian negara nggak dirugikan. Poinnya itu. Itu zircon ya, Bang. Tapi yang zircon kan mineral ikutan ya dari timah. Yang sering terjadi yang soal yang rasanya sampai 20 tahun saya jadi wartawan TV itu saja. Artinya persoalan-persoalan antara masyarakat tertentu dengan penambang itu masih tetap menjadi persoalan ya. Nah, menurut Pak Bambang sendiri, kalau mengkaji itu sebenarnya persoalan apa yang mendasar yang bisa menimbulkan perselisihan antara masyarakat penambang dan masyarakat lainnya itu? Ini kan persoalan kepentingan. Persoalan kepentingan. Jadi memang ini ada dua kepentingan yang akan berbeda, masyarakat yang pro pertambangan dan masyarakat yang kontra. Kita melihat dulu persinggungan itu ada di darat. Sekarang sekitar 10 tahun terakhir ini persinggungan itu larinya ke laut. Larinya ke laut. Nah, ada beberapa kasus masyarakat yang kontra ini kan biasanya nelayan, kemudian juga penggiat pariwisata. Nah, versus penambang. Nah, sebetulnya solusi ini sudah ada, yaitu bahwa kita juga paham semua orang kan punya hak untuk melakukan pemanfaatan laut. Ya. Jadi kalau menurut Undang-Undang Kelautan itu ada beberapa pihak yang melakukan pemanfaatan laut itu. Pertama untuk aktivitas transportasi laut, kemudian tangkap ikan, pariwisata, dan pertambangan laut. Pertambangan juga ada ya? Iya, dan semuanya diatur, semua harus diberikan ruang untuk itu. Nah, sebetulnya beberapa waktu yang lalu kita sudah menemukan formulasi untuk memecah masalah ini. Karena kepentingan-kepentingan yang begitu banyak dan kompleks ini harus dirangkul semua. Dengan cara apa? Sebenarnya RZUPP 3 kemarin. Yang perda itu ya? Ya, perda tersebut, perda RZUPP 3. Jadi ada zonasi untuk semuanya, untuk pertambangan laut, untuk pariwisata, untuk nelayan dan sebagainya. Tetapi yang kita perlukan ketika undang-undang atau peraturan ini sudah ada dibuat, yang diperlukan itu komitmen dan konsistensi kita. Jangan sampai kemudian RZUPP 3-nya sudah keluar, tapi kemudian nanti muncul lagi aturan-aturan yang malah melanggar. atau mungkin aktivitas-aktivitas lain yang tidak menghormati daripada zonasi yang dimaksud tersebut. Artinya ketegasan di sini ya, ketegasan dalam artian saya lebih cenderung kepada kata komitmen dan konsistensi. Komitmen dan konsistensi ya. Itu semua pihak maksudnya. Ya. Oke. Nah, ini persoalan ini apakah di Komisi 7 juga menjadi bahan Komisi 7 untuk dipersoalkan juga nih, apa gimana, Bapak? Persoalan pro dan kontra ini kan persoalan klasik. Sejak ada pertambangan di Indonesia, pro dan kontra itu akan selalu ada. Yang paling penting adalah bagaimana semua di dalam melakukan aktivitas penambangan itu dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sehingga kemudian ketika aturan sudah dipenuhi, kemudian sosialisasi kepada masyarakat juga dijalankan, Ya. tentu ada win-win. Oh, oke. Tapi kadang-kadang mencari titik temu ini kan Susah ya. gampang-gampang susah, gampang-gampang susah. Dan saya berpendapat ketika belum ada satu kata sepakat, jangan dipaksa dulu. Oke. Jangan dipaksa dulu. Ya, ya. Runding aja dulu maunya seperti apa. Ah. Kalau memang bisa, monggo. Kalau enggak, jangan. Ya. Artinya, Jangan sampai ketika melakukan penambangan tersebut, rakyat dirugikan, masyarakat dirugikan. Oke. Mungkin juga gini Pak Bambang, artinya tadi seperti Pak Bambang bilang tadi aturan sebenarnya sudah ada ya. Yang mungkin menurut saya ini peraturan itu tidak sampai kepada para pelaku ini, misalnya para pelaku tambang atau pelaku lainnya, sehingga mereka seolah-olah membenarkan apa yang mereka lakukan. Sementara ada batas-batasan yang harus mestinya mereka ikuti seperti itu mungkin Pak Bambang. Ini kan ada dua hal yang harus dicarikan sinkronnya. Pertama adalah peraturan, Ya. dan yang kedua syahwat untuk menambang. Oke. Kan seperti itu. Jadi kadang-kadang ketika keinginan untuk menambangnya sangat tinggi, nafsunya tinggi, semua bisa diabaikan. Nah. Atau apa sih celah-celahnya yang untuk dicarikan celah bagi mereka untuk bekerja. Nah, kan eksesnya seperti ini, gitu loh. Ya. Jadi kalau ditanya seperti apa ya seperti itu aja. Oke. Pak Bambang kan sangat intens ya, artinya bertemu dengan masyarakat kita ya, baik masyarakat pariwisata, masyarakat penambang, masyarakat nelayan ya. Ya. Tentu banyak masukan ya, baik itu masukan yang mungkin bisa kita selesaikan ataupun tidak selesaikan. Yang paling baik itu apa Pak Bambang? Artinya yang betul-betul yang menjadi perhatian dari Pak Bambang sebagai orang Babel, orang daerah, ataupun Pak Bambang sebagai Komisi 7 yang mungkin bisa membawa ini menjadi solusi bagi Bangka Belitung sendiri. Ya, ini kan bagaimana kita mencarikan solusi, bagaimana berkomunikasi. Pada beberapa titik saya menilai masyarakat kalau memang bisa berkompromi silakan. Oke. Tapi kalau tidak, sebaiknya jangan. Oke. Kita tidak ingin malah dari aktivitas penambangan ini malah menimbulkan semacam gejolak-gejolak sosial. Ya, saya tidak mau menyebut pada titik terjadi gejolak sosial itu, tapi kita tahulah dari pemberitaan yang ada. Oke. Ya mungkin harus dilakukan lebih humanis. Lakukan lebih humanis. Kawan-kawan dari pihak pariwisata maupun nelayan ini kan hanya ingin mereka punya satu ruang untuk melakukan mata pencariannya. Oke. Kehidupan mereka ya. Kehidupan. Di satu sisi yang sejalan dengan itu adalah persoalan kelestarian lingkungan. Itu kan sejalan dengan itu. Nah, kita mau ngomong apapun juga, yang namanya penambangan tentu akan ada eksesnya kepada persoalan lingkungan. Tetapi untuk itu telah dibuat aturan-aturan. Oke. Kan gitu. Nah, saya harus berdiri di tengah-tengah, ya kan. Bagaimanapun juga latar belakang saya adalah pariwisata. Nah, tetapi kawan-kawan dari pertambangan, selama mereka memenuhi peraturan, silakan aja kalau menurut saya. Karena bagaimanapun juga kita harus berpegang kepada everybody happy, everybody harus survive, harus tumbuh selama sesuai dengan peraturan. Betul. Peraturan dibuat itu kan untuk membuat rasa adil dan nyaman ya. Untuk semua gitu. Oke. Kuncinya adalah bagaimana semua kegiatan aktivitas itu tentunya tidak bersinggungan ya Pak Bang ya. Ada zonasi kalau untuk di laut. Kalau untuk di darat kan ini sudah ada RT RW. Jadi yang memang sudah merupakan umpamanya di darat, dan ada kawasan juga, kawasan hutan. Kalau itu memang merupakan kawasan hutan lindung, ya jangan coba-cobalah. Kan seperti itu. Oke, Sobat BEN Radio, kita sudah ngobrol tadi dengan Pak Bambang. Beliau menerangkan bagaimana sebenarnya aktivitas-aktivitas yang harus kita lakukan di Bangka Belitung ini harus memenuhi aturan-aturan yang sebenarnya sudah banyak dibuat oleh regulasi-regulasi, cuman mungkin pelaksanaannya yang belum konsisten ya Pak Bambang ya. Ya. Stay tune di BN Radio, The Real Radio News and Entertainment. Oke, Sobat BN Radio, kembali bersama saya Bang Doi Hada dalam program Install Inspiration to All. Tetap bersama saya, tamu saya yang terhormat Pak Bambang Patijaya. Beliau adalah anggota Komisi 7 DPR RI
beliau juga adalah Ketua Umum DPD Partai Golkar. Beliau mewakili kita Bangga dari Mas Bang Belitung di DPR RI. Oke Pak Bambang, tadi Pak Bang sempat menyinggung adalah zirkon ya. Dalam mungkin dalam tahun ini sudah 2 kali ada persoalan zirkon yang diekspor tapi tergagalkan. Sebenarnya hampir jadi, hanya saja karena beberapa media yang mungkin mengumbar itu atau membuat berita itu sehingga gagal. Nah, persoalan ini mungkin gimana ya? Artinya sebelumnya juga sudah pernah terkirim. Nah, artinya ada sesuatu di sini yang terkirim itu karena tidak pernah tahu oleh masyarakat sehingga terkirim. Yang sementara yang dia ketahui oleh masyarakat tergagalkan. Nah, Pak Bang melihat ini bagaimana Pak Bang? Situasi seperti ini. Ya, situasi ini kan nggak boleh berlarut seperti ini. Jadi saya nggak setuju juga kalau kemudian setiap ada kegiatan seperti ini selalu ada masalah. Betul. Nah, kita lihat apa sih masalahnya? Masalah yang paling utama itu tentu kepada regulasi. Setiap ada permasalahan mau ekspor juga ada masalah, berarti ada masalah regulasi yang belum terpenuhi. Kita lihat umpamanya di dalam pemanfaatan mineral ikutan ini, hasil daripada pertambangan timah ini kan ada 3 jenis yang utama. Zirkon, monasit ya, dan ilmenit. Dari 3 mineral yang jumlahnya agak banyak ini, yang baru diatur perizinannya, peraturan pemanfaatannya. Baru zirkon ya? Baru zirkon saja. Baru zirkon saja. Tata cara ekspornya pun diatur. Harus begini. Kemudian juga syarat yang paling utama salah satunya adalah memenuhi kadar 65,5% harus up. Tapi peraturan-peraturan yang dibuat ini tidak komprehensif dan tidak holistik, sehingga ada sepotong-sepotong yang kemudian menjadi ruang untuk timbul polemik. Seperti itu. Misalkan ketika ditentukan bahwa kadar zirkon yang boleh diekspor adalah 65,5%, ya kan? Tapi tidak pernah diatur apa yang boleh dan yang tidak boleh pada 34,5% sisanya. Iya. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan 34,5% yang tidak pernah diatur inilah yang kemudian sering menjadi masalah, ya kan? Sehingga pada kasus yang kemarin yang penyetopan 200 ton zirkon tersebut, ternyata disinyalir selain kandungannya tidak mencapai 65,5%, waktu itu berdasarkan hasil yang dipertunjukkan kepada kami dari Sukovindo, 64 ternyata 64, sekian. Kan belum memenuhi. Satu. Yang kedua, ternyata ketika alat cek dari Kementerian SDM, ya kan, menemukan ada kadar radioaktif tinggi. Berarti ada mineral lain yaitu monasit yang sebetulnya tidak boleh menurut pihak regulator. Jadi selama belum diatur apa yang boleh dan tidak boleh pada 34,5% tersebut, ya kan jadi masalah terus. Jadi peluang jadi ya. Itu satu. Ya. Satu. Yang kedua, regulasi kita ini kan dibuat bukan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan yang ada di Bangka Belitung. Aturan-aturan ini adalah aturan umum. Misalkan umpamanya untuk ekspor disyaratkan harus punya IUP, punya RKB. Nggak ada masalah. Kalau timah nggak ada masalah. Cuman masalahnya adalah ketika ada RKB untuk zirkon, ada IUP zirkon, masalahnya orang tidak pernah menambang zirkon. Betul. Yang ada itu adalah orang menambang timah dapat zirkon. Ya. Kan seperti itu. Jadi peraturan yang dibuat ini sehingga menimbulkan orang untuk bahasanya mungkin improvisasi. Jadi hari Senin Selasa kemarin tim Lemhanas datang. Salah satunya adalah mengkaji tentang hilirisasi daripada mineral ikutan dan logam tanah jarang untuk pertumbuhan ekonomi. Judulnya seperti itu. Jadi saya sampaikan juga bahwa aturannya seperti ini. It's just a paper. Seorang pengusaha, seorang eksportir, ketika dia mau ekspor zirkon, Bapak perlu surat apa? Bapak perlu surat apa? Apapun akan dipenuhi selama itu bisa. It's just a paper. Yang terjadi apa? Ujung-ujungnya tipu-tipu. Betul. Ini yang saya bilang nggak boleh. Karena kenapa? Ketika kita lakukan pengecekan secara administrasi, kertas apapun
izin apapun bisa dipenuhi. Tetapi ketika diverifikasi faktual, dicek lapangan, kabur ini barang. Nah, berkaitan dengan kegiatan penyetopan kemarin, kami kan juga melakukan inspeksi ke gudang PT CAL yang ekspornya diperiksa tersebut. Betul. Nah, ketika melihat ke gudang PT CAL, pengolahannya Pak Dirjen Minerba, Pak Ridwan Jamaluddin, kami juga saya ajak Pak Dirjen ikut yuk. Saya bilang, perusahaan ini tidak akan dapat zirkonnya dari menambang zirkon. Bapak boleh cek ke lapangan, tapi kami akan tunjukkan di seputaran Selindung itu tempat meja goyang, tiling itu ya. tempat tiling tersebut. Ayo ikut muter. Begitu muter, yang terdekat itu nggak nyampe 1 kilo kok, ya kan? Beliau kita ajak melihat dan kaget. Oh, ada yang seperti ini. Banyak Pak Dirjen. Dan kami sampaikan kepada Bapak yang ada di tempat meja goyang itu, Bapak tenang saja, ini bukan penggerbekan. Kita datang jalan-jalan, ya kan? Datang jalan-jalan, kita lihat. Akhirnya beliau melihat prosesnya. Oh, ternyata ada pihak tertentu di masyarakat ini memang sudah melakukan ruang gerak ekonomi kerakyatan di bawah, cari tiling, ya kan? Kemudian tilingnya dipisahkan. Ya. Ini sangat tradisional, ya kan? Kemudian dilakukan pemisahan begini-begini. Pak Dirjen, dari inilah sumber-sumber zirkon yang kemudian diekspor, yang tadi kita inspeksi. Ini barang-barangnya dari sini. Oh, kata beliau begitu. Nah, ini harus kita carikan solusi untuk mereka sehingga mereka bekerjanya menjadi legal. Ketika mereka kerjanya legal, ya kan, maka mereka bisa melakukan kerjasama dengan para eksportir yang memang punya IUPK, yang memang sudah melakukan kegiatan ekspor sebelumnya, sehingga kemudian perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor ini juga menjadi legal barangnya. Nah, ketika ini kita lakukan, rakyat yang di bawah, masyarakat di bawah yang melakukan pengumpulan kegiatan tiling-tiling itu menjadi legal. Masyarakat kemudian menjadi lebih tenang, jadi tidak ada lagi olah-olah. Nah, gitu loh. Nah, kemudian diskusi kita dengan Pak Dirjen di lapangan kan. Oke, kita akan carikan nanti nama izinnya apa. Karena ini kan harus ada turunannya daripada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba. Nah, sampai sekarang PP-nya belum ada, Perpresnya belum ada. Nah, saya bilang harus ada 2 hal. Yang pertama, ya, berkaitan dengan tersebut, ada aturan yang mengatur tentang bagaimana pemanfaatan daripada mineral ikutan ini. Ada aturannya, 1. Yang kedua, secepatnya ada aturan yang mendelegasikan kebijakan atau wewenang mengeluarkan perizinan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Karena tidak bisa semuanya pemerintah pusat dalam hal ini kementerian mengeluarkan perizinan. Kan menurut undang-undang yang sekarang semua perizinan ditarik ke pusat, ya kan, mengenai pertambangan. Masa urusan tambang pasir 1 hektar 2 hektar, ya izinnya harus dari pusat. Kan itu nggak cocok. Nah, jika 2 hal ini dalam waktu dekat bisa dikeluarkan, baik itu persoalan pengaturan regulasi pemanfaatan untuk mineral ikutan, 1, kemudian yang kedua pendelegasian dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, mungkin kepada gubernur, yang di bawah ini bisa bergerak. Ya kan, kemudian pengolahan daripada mineral ini bisa menjadi sah, menjadi ada cara main yang benar. Karena sekali lagi saya sampaikan, dari 3 mineral ikutan ini, baik itu monasit, ilmenit, zirkon, baru zirkon yang ada pengaturan. Lalu pemanfaatan daripada ilmenit dan monasit bagaimana? Kan nggak ada. Berarti kita belum bisa memanfaatkan ini. Karena siapapun yang akan mengusahakan itu pasti kena tangkap. Padahal 3 ikutan itu biasanya barengan banyak. Ya. Kan ini juga yang seperti Pak Bambang bilang tadi, bahwa seperti kasus 200 ton ini ya. Sukupindo bilang mereka sudah melakukan sudah sesuai dengan mereka, katanya kan. Akhirnya Bea Cukai juga meloloskan itu. Tapi kenyataannya setelah diperiksa oleh Dirjen itu tidak sesuai itu. Nah, di sini bagaimana Pak melihat adanya ketidakseimbangan antara aparatur pemerintah ya dalam hal aturan-aturan yang jelas terhadap penambangan ini, Pak Bambang? Yang bisa saya katakan adalah berkaitan dengan kegiatan kemarin itu, kejadian kemarin itu, reputasi Sukovindo dipertaruhkan.
ketika di lapangan bersama-sama dengan Pak Dirjen melakukan inspeksi membuka barang yang akan diekspor 200 ton itu bersama juga dengan pihak Polda, kepolisian. Dari Sukovindo juga sudah mengeluarkan data, Pak. Ini Pak, LS-nya sudah ada, Pak. Iya, betul. Ya, diberikan kepada kami. Nah, pada saat itu saya juga bertanya, aturannya bagaimana, Pak? 65,5%, Pak. Nah, kemudian kalau kemudian ada didapatkan mineral yang lain, umpamanya yang mengandung radioaktif, ya itu kan di 35,5% itu. Kata mereka seperti itu. Nah, ini kan satu dalih, ya kan? Sehingga saya bilang ini pertama berarti memang peraturan ini tidak komprehensif. Betul. Tidak mengatur apa yang boleh dan tidak boleh. Sehingga siapapun yang akan melakukan akan dipertanyakan pada sisi 34,5% itu, satu. Dan yang kedua, petugas Sukovindo yang di lapangan juga sebetulnya sudah menunjukkan kelalaian daripada Sukovindo pada saat itu juga. Kenapa? Karena sampling yang diberikan kepada kami, hasil LS-nya beda ya? Itu 364, tidak mencapai 65, juga. Berarti dia pun sudah tahu barang ini tidak mencapai 65,5%. Kenapa diloloskan? Ada LS tadi ya. Makanya saya bilang, ini oknum nih. Oknum nggak beres nih. Reputasi Sukovindo dipertaruhkan. Nah, tentu nanti ketika Pak Dirjen minggu depan datang, salah satu pokok yang akan saya permasalahkan bersama Pak Dirjen, tentunya bagaimana peran Sukovindo dalam hal ini. Intinya begini, saya ini kan juga latar belakangnya pengusaha. Saya tuh tahu paling nggak enak kalau dipimpong atau dipersulit. Nah, tapi jangan pula semuanya tipu-tipu. Betul. Maksud saya itu, kita bikin aturan mainnya jelas semuanya. Ketika aturan mainnya jelas, tidak ada lagi hal-hal yang abu-abu. Sehingga orang kerjanya itu enak, panduannya jelas. Pengusaha pun merasa tidak aman lah ya kalau ada aturan jelas ya. Bahasa saya itu jangan lagi ada tipu-tipu. Kalau memang aturannya udah jelas, komprehensif, mainnya kan jelas nih. Oke, yuk kita main, nggak ada masalah. Jadi nanti jangan lagi karena terlalu banyak zona abu-abu nanti olah-olah semua. Oke, Bang. Akan gini, zirkon ini kan sebenarnya kan berada di kabupaten lah ya. Artinya daerah tingkat 2. Nah, peran tingkat 2 gimana sekarang Pak Bambang? Ada nggak peran mereka juga terlibat dalam hal atau pemanfaatan atau apapun yang berhubungan dengan mineral hutan ini? Nah, ini kan kalau saya tidak salah nih, berdasarkan aturan-aturan yang terbaru ini, di mana semua wewenang pada undang yang lama pun ditarik ke provinsi, sekarang tarik pula ke pusat. Yang saya dengar nih malah dinas pertambangan pada level kabupaten itu rata-rata sudah mulai dilikuidasi dan dilebur karena memang nggak ada tugasnya lagi, gitu loh. Karena ditarik kepada provinsi kan gitu. Kemarin pun ketika berdiskusi dengan kepala dinas pertambangan provinsi Pak Amir, beliau juga berkeluh kesah di dalam FGD dengan Lemhanas. Saya ini udah nggak jelas lagi apa yang menjadi tugas saya gitu Pak. Nongkrong juga katanya. Karena semuanya ditarik ke pusat. Sekarang, ya. Nah, sedangkan pusat sekarang semuanya numplek di sana. Bapak bayangkan aja, ini kemarin ketika buka puasa bersama dengan wartawan baik di Sungai Liat maupun di Pangkal Pinang, saya sampaikan, kawan-kawan tolong dengan hormat jangan lagi ada olah-olah. Situasinya seperti ini. Jangan nanti kawan yang lagi kerja proyek, ya kan, di pinggir jalan lagi bikin talut, kau foto, kau samperin, ini pasirnya dari mana? Enggak ada izin pasir ini, ya kan? Iya, benar. Karena dia udah tahu izin semua harus ke menteri sekarang. Enggak ada kan? Nah, jangan pula semuanya nanti olah-olah. Jangan tipu-tipu juga. Jangan tipu-tipu. Gitu. Oke. Sobat Radio, asik sekali ngobrol sama Pak Bambang. Apalagi persoalan-persoalan yang terkini yang sebenarnya menjadi persoalan masyarakat Bangka Belitung saat ini. Tapi kita jeda dulu sejenak, dengarkan sebuah lagu. Nanti kita akan mengupas sejauh mana sebenarnya Pak Bambang kok mau menjadi anggota DPRI atau mau terjun di politik. Oke? Dengarkan kami dengan sebuah lagu dari Admes. Oke. Station di BN Radio, The Real Radio News and Entertainment. Kali bersama saya Bang Dahada dalam program Inspirasi Toal. Bersama saya Pak Bambang Patijaya atau Bang Bambang Patijaya. Kita kembali ngobrol asik di sini. Tapi kali ini saya ingin sebenarnya tadi sudah banyak soal tambang, tapi kita ingin agak santai sedikit. Saya ingin mengetahui nih Pak Bambang,
sekarang ini kan menjadi, ini harus kita akui ya, salah satu legislator lah di Bangka Belitung yang sebenarnya sangat cukup mumpuni ya. Masih muda tetapi sudah bisa ke tingkat level nasional. Artinya ini menjadi motivasi juga bagi anak-anak muda di Bangka Belitung ini bisa mungkin bisa juga berkarya seperti Pak Bambang. Nah, bagaimana sebenarnya ketarikan Pak Bambang itu di politik? Karena yang saya tahu Pak Bambang kan dari awal adalah seorang pengusaha. Ya. Nah, itu gimana Pak Bambang? Sehingga kok sekarang bisa melejit sampai ke tingkat nasional? Apa ya? Gimana ceritanya? Anggaplah ini satu kecelakaan yang menyenangkan. Ada kecelakaan menyenangkan berarti ya? Kecelakaan yang menyenangkan. Jadi sebetulnya awalnya kalau kedekatan saya dengan Partai Golkar memang sudah dari dulu, dari orang tua. Dari keturunan, ada keturunan dari orang tua, dari orang tua. Sampai ke masa saya di beberapa waktu yang lalu, saya pun di zamannya Pak Hidayat Arsani sebagai Ketua Golkar Bangka Belitung, saya pernah menjadi bendahara umumnya. Oke. Cuman pada saat itu belum ada rasa ketertarikan untuk terjun langsung. Nah, cuman saya ini kan waktu itu pernah sebagai Ketua KNB Bangka Belitung. Ketua KNB Bangka Belitung. Kemudian di pasca saya sudah selesai di 2017 itu, saya bersama kawan-kawan membuat namanya Yayasan BPJ Peduli. Oke. Jadi orang kadang-kadang mengira BPJ Peduli itu Bambang Patijaya Peduli. Sebenarnya enggak. BPJ Peduli itu yayasan bersama Pasti Jaya. Pasti Jaya, oke. Pasti Jaya, tapi disingkat BPJ Peduli. Nah, kami melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang kami pikir bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Nah, kami melakukan baksos dan sebagainya. Di dalam melakukan baksos tersebut, ternyata kami menemui begitu banyak orang yang mendapat masalah kesehatan, ya kan? Kemudian apa lagi? Putus sekolah. Kemudian kalau sakitnya ngeri-ngeri dah. Nah, semua itu kan kita nggak bisa penuhi dengan uang sendiri atau mungkin donasi dari kawan-kawan terus-menerus. Walaupun ada BPJS dan sebagainya, tapi tidak cukup. Nah, ya jadi dari situasi yang ada kemudian masuk kepada masa mulai mendekati Pileg 2019. Nah, pada saat itu ada satu kesempatan, kemudian dari Partai Golkar memberikan tawaran. Waktu itu kebetulan senior saya, almarhum Asa Romli, itu anggota DPR RI. Oh iya. Yang kemudian beliau pada saat itu kesehatannya mendapat masalah, beliau meninggal. Nah, saya melihat, ini ada kesempatan juga. Nah, saya pikir bagaimana saya bisa berkontribusi kepada masyarakat dengan cara yang mungkin secara langsung, kira-kira begitu. Nah, kemudian saya kan pada saat itu juga sebagai ketua DPP Gema Budi, Generasi Muda Buddhis Indonesia. Saya berdiskusi juga pada beberapa kesempatan dengan beberapa tokoh masyarakat di provinsi lain, pokoknya di di Palembang waktu itu saya masih ingat ada satu kesempatan, yaitu ceritanya bos lah. Waktu itu dia mempertanyakan kenapa saya mau jadi caleg pada saat itu. Saya cuma mengatakan begini, karena dia bilang gini, Pak, kalau Bapak ingin bantu masyarakat, saya bilang kan berkontribusi. Kalau Bapak ingin bantu masyarakat, pemikiran saya, contohlah saya katanya. Saya kalau ada uang sekian, saya lebih baik dirikan pabrik, Pak. Dirikan pabrik, kemudian saya menciptakan lapangan pekerjaan secara langsung. Uangnya nggak sia-sia. Ini Bapak nanti kalau kampanye uangnya nggak jelas nih, Pak. Saya cuma mengatakan begini, setahu saya, Pak, kenapa salah satu alasan kenapa saya mau terjun langsung, kalau saya masuk ke dalam politik, kemudian saya berhasil duduk sebagai anggota legislatif, salah satu fungsi daripada DPR itu adalah fungsi legislasi, membuat undang-undang. Dari fungsi itu, ya kan, kami bisa membuat undang-undang yang mendukung dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi ribuan pabrik. Dan Bapak adalah salah satu pabrik yang kami fasilitasi. Jadi bukan hanya 10, 20 atau mungkin 100 atau 1000 orang. Ini menyangkut masalah lebih luas lagi. Lebih besar lagi ya. Lebih besar lagi. Setelah saya jelas seperti itu, Bapak itu setuju. Atau ikut juga nih? Ya pokoknya dukung aja kegiatan kita kan seperti itu. Nah, saya pikir ini sesuatu yang mengalir aja. Bagaimana saya ingin berkontribusi kepada masyarakat, makanya saya bilang ini
suatu hal yang kecelakaan menyenangkan, kawan-kawan juga dorong. Kata orang itu kan kena julak. Tapi ya Julak yang ke tempat yang bagus berarti ya. bukan ke tempat yang bagus. Jatuhnya bagus. Harus ada amanah yang dijalankan. Oke, Sobat Benadio, jika memang ada sobat yang ingin ngobrol langsung sama Pak Bambang, terserah masalah apapun, beliau siap menjawab. Bisa ke nomor asal jangan masalah percintaan. Saya sudah punya anak 4. Bukan karena lagi didengar juga ini nak. Oke, dengan siapa nih? Halo. Halo. Tias, Bang. Oke, Mbak Tias. Mbak Tias gimana nih kabarnya? Sehat? Sehat walafiat, Bang. Bang Doi gimana kabarnya? Sehat juga. Saya didampingi Bang Bambang Wajan, tempat sehat saya di sini. Oke, Ya, apa nih? Mau aku bertanya ya? tanya nih. Oke, dengan siapa? Dengan Bapak Bambang. Oke, siap. Halo Dek Tias. Panggil adik lah. Iya, iya. Selamat pagi, Pak Bambang. Selamat siang. Selamat siang. Siang ya. weh. Oke, gimana? Oke, aku mau tanyain, Pak Bambang, kalau misalkan di Bangka Belitung, khususnya untuk masyarakat, sering keluh kesahnya apa ke Bapak Bambang? Kayak ada permasalahan apa yang sering didemo sama masyarakatnya? Itu saja. Ya, terus selama Bapak Bambang menjadi anggota DPR, sukacitanya apa aja? Oh, sukacita apa suka cinta? Sukacita, Pak. Sukacita ya. Nanti kita bilangnya jangan sampai ada cinta-cinta, itu suka cinta nanti. Iya, itu aja. Itu aja, oke. Oke, Pak Bambang, Ya, mungkin 2 pertanyaan tadi makasih. sudah Pak Bang dengar. Silakan Pak Bang. Ya, Adik Tias ya. Jadi gini, yang paling sulit keluh kesah saya di dalam menjalankan peran sebagai anggota DPR itu adalah membuat semua orang puas. Oh, ya. Itu yang paling sulit. Yang paling sulit. Karena dengan segala keterbatasan yang ada dan begitu kompleksnya masalah, kita nggak bisa bikin semua orang puas. Betul. Karena pada satu posisi akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kadang-kadang kita melihat garisan paling besar yang bisa kita kita penuhi saja. Nah, pada akhirnya saya berusaha kembali kepada aturan pada akhirnya. Karena membuat orang semuanya happy, semua puas tidak mungkin ya. sulit sekali. Justru pada kondisi-kondisi seperti ini, kadang-kadang dulu orang yang merasa enjoy dengan kepada kita, mendukung kita, tetapi karena ada hal-hal tertentu menyangkut kepentingannya tidak tercapai, dia menjadi kesal kepada kita. Betul. Padahal kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Karena bagaimanapun juga saya sebagai anggota DPR, kami juga sekaligus penggiat sosial, pekerja sosial. Kadang-kadang di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya itu, ya kami kadang-kadang ada kekilafan juga. Nah, kadang-kadang orang nggak mau tahu. Dia nggak mau tahu salah pokoknya. Ya itulah. Makanya itu yang menjadi paling sulit. Saya anggap itu keluh kesah saja. Ya. Dan sekaligus sukacita. Sukacita ya. Bukan suka cinta ya. Oke, Sobat Benadio, jika masih ada bisa ke nomor atau ke WA 0821 8678 7273. Silakan ke nomor 0821. Oke, dengan siapa nih? Halo. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, Pak. Ya. Saya Ajis, Pak. Oke, Pak Ajis. Oke. Di mana Pak Ajis? Sungai Liat apa di Pangkal Pinang? Sungai Liat, Pak. Oke, Sungai Liat. Saya mau nanya. Oke, silakan. Dengan Pak Bambang ya. Silakan, Pak. Bang, Oke. saya ini pegiat lingkungan, Pak. Oke. Ya. Jadi banyaknya Pak. Saya dengar juga tadi Bapak menyampaikan mengenai permasalahan tambang pro dan kontra. Oh ya. Ya. Nah, kita lihat Pak di sepanjang pantai kota Sungai Liat ini Pak sampai ke Pesaren sana. Ya, oke. Itu kan Pak banyak Pak perusahaan ataupun kegiatan penambangan berupa kapal wisata. Nah, dan itu memang belakangan ya tensinya sangat tinggi gitu. Oke. Yang ditanyakan apa? Apa mau masukkan kapal wisata juga?
yang mau saya tanyakan itu Pak, ini bagaimana nasib nelayan kita ini Pak? Nah, apalagi maaf Pak ya, itu kerusakan lingkungannya menurut kami sih begitu luar biasa Pak. Belum lagi kemarin ada yang jaringnya putus apa itu, yang kawan-kawan kita itu kok lama sekali gantinya. Oke. Nah, itu juga mengenai apa, kalaupun boleh kegiatan penambangannya dilakukan BUMN. Nah, kenapa kok gak kayak ganti jaring rusak kemarin tuh lama sekali, Pak, begitu, Pak. Oke. Ada nggak solusinya kira-kira, Pak, itu, Pak? Itu saja? Baik, itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Bambang mungkin dia nanya solusinya gimana? Jaring rusak, tapi mungkin lebih luas dari itu mungkin yang di Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tersebut bahwa kegiatan penambangan ini pasti akan ada pro dan kontra. Ya. Akan ada sisi yang seperti itu. Ini Lagi? telepon masuk. Kita ambil dulu, Bambang? Oh ya, oke. Boleh. Silakan. Nanti sekaligus saja. Oke. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa nih? Dengan Aini di Sungai Liat. Oke, Mbak Aini dengan lihat. Gimana Mbak Aini? Silakan Mbak Aini. Saya mau salam dulu sama Bapak Bambang, boleh? Oh, boleh, silakan. Halo, ini Bapak sehat? sehat. Amin. Iya, alhamdulillah. Begini Pak, ini kan sektor pariwisata di Bangka Belitung ini kan sekarang sepertinya kurang dieksplorasi ya Pak ya. Kurang eksplorasi ya. Bapak sebagai ibaratnya wakil rakyat lah untuk kita sebagai warga masyarakat Bangka Belitung khususnya pengen banget menyampaikan aspirasi kita Pak. Oke. Kita ini kurang, sektor pariwisatanya itu kurang, padahal kita banyak sekali wisata-wisata yang ada di seputaran Bangka Belitung ini Pak. Kenapa pemerintah tidak meningkatkan sektor pariwisatanya? Mungkin dengan pembangunan ulang di seputaran pantai yang menurut pemerintah layak untuk dijadikan sebagai sampel pariwisata agar banyak sekali wisatawan baik lokal maupun mancanegara bisa datang ke Bangka ini. Bukan hanya Bali, Indonesia identik dengan Bali, tapi Indonesia juga harus identik dengan Bangka Belitung, Pak. Oke. Bagaimana, Bapak? Oke, itu saja Mbak Aini, ada yang lain? Tidak ada, Pak. Itu Oke, terima kasih Mbak Aini. Mbak Bang, silakan Mbak Bang. Ya, yang pertama tadi dari Bung Ajis ya, masalah pertambangan di laut yang katanya sepanjang timur Sungai Liat sampai ke Pesaren, yang ada semacam ekses antara pihak penambang dengan masyarakat khususnya nelayan. Jadi seperti saya sampaikan tadi di awal di depan bahwa yang namanya penambangan itu pasti akan ada ekses seperti itu. Nah, maka diperlukan satu aturan. Sepanjang aturan itu bisa dipenuhi, saya pikir silakan. Tetapi yang kedua yang terpenting adalah bagaimana juga penambangan itu disosialisasikan dengan baik dengan masyarakat. Oke. Nah, jika belum terpenuhi kesepakatan, sebaiknya kalau bagi saya itu di hold dulu. Di hold dulu. Nah, tentu win-win untuk masyarakat apa? Ini kan jangan sampai seperti disampaikan oleh Bung Ajis tadi, nanti mengenai masalah jaring aja masih ribut ya. kita. Nah, kita kan tidak ingin ketika penambangan itu malah tidak memberi atau membawa dampak yang positif untuk kesejahteraan masyarakat. Kita inginnya penambangan itu memberikan manfaat untuk seluruh terutama di pesisir. Terutama di pesisir, kan gitu. Jadi saya pikir ini perlu sosialisasi ya. Dan jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Oke, Pak Bambang, mungkin kita stop dulu ya. Mau lewat ada iklan sana dan kita juga akan nanti biar penasaran sobat penasaran, nanti ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Aini yang belum dijawab Pak Bambang. Nanti presiden berikutnya kita akan tanyakan pada Pak Bambang. Untuk saat ini mungkin kita jeda dulu, kita dengarkan sebuah lagu dari Pamungkas. Oke, jeda dulu. Ya, silakan. Oke, Sobat Radio, kita bersama lagi dalam rubrik atau program Install, Inspirasi to All. Masih bersama saya, tamu kehormatan saya Pak Bambang Patijaya, anggota DPR RI Komisi 7.
Oke, tadi ada pertanyaan Pak dari Aini ya Pak Bambang ya, yang belum dijawab. Mungkin silakan Pak Bambang menjawab pertanyaan dari Mbak Aini tadi. Tadi kan Aini menanyakan kok menurut dia sektor pariwisata ini kurang dieksplorasi katanya. Eksplorasi ya. Kurang eksplorasi, mungkin maksudnya kurang digarap. Kurang garap ya. Kurang digarap. Sebetulnya sektor pariwisata ini sudah digarap, jelas, terutama di Pulau Belitung. Oke. Nah, kalau di Pulau Bangka ini lebih kepada sektor private sektornya saja yang bergerak. Jadi saya katakan bahwa pemerintah baik itu kabupaten maupun provinsi belum maksimal. Oke. Dan saya kritik saya adalah bahwa tercenderung di Pulau Bangka ini semuanya baru pada diskursus, pada wacana saja. Wacana saja ya. Wacana saja bahwa bubble pasca timah adalah pariwisata, tetapi belum ikhlas. Oke. Belum ikhlas. Awal bulan April saya tampil di FGD yang diselenggarakan oleh DPRD provinsi di dalam salah satunya untuk mendapatkan masukan-masukan di dalam penyusunan Raperda pariwisata. Raperda pariwisata. Salah satu kritik saya adalah yang pertama di dalam pembangunan pariwisata di Bangka Belitung bahwa pertama baru lip service. Kita tahunya dari mana bahwa kebijakan anggaran tidak berpihak kepada pengembangan pariwisata. Ya, dulu saya komplain kepada dinas pariwisata baik provinsi maupun kabupaten bahasa Bangka AP GWK. Ketika itu kan saya dan sampai sekarang saya masih sebagai ketua PHRI Bangka Belitung. Tapi kemudian belakangan saya sadar bahwa sebetulnya bukan kepala dinas yang enggak atau tidak mampu dan bagaimana, tetapi belum ada politik anggaran yang berpihak untuk pengembangan pariwisata secara nyata dan konsisten. Jadi saya katakan pada beberapa FGD yang sebelumnya yang saya juga isi yang diselenggarakan oleh Bangka Pos misalnya, saya katakan bahwa kita perlu 3 hal. Sinergitas, komitmen, nah terakhir ini konsistensi. Sinergitas antara semua stakeholder berkaitan dengan bagaimana komitmen kita mendukung pariwisata, ya kan? Berkaitan dengan hal anggaran. Bagaimana pemerintah daerah sendiri, kemudian bagaimana DPRD di dalam menyusun RAPBD, sehingga kemudian ketika ketok palu itu ada anggaran untuk mendukung kegiatan pariwisata tersebut. Kita tahu bahwa umpamanya di tahun 2019, saya kalau tidak salah ada sekitar 152 atau 160 kegiatan event pariwisata yang dilaksanakan di Bangka Belitung ya? Di Pulau Bangka Pulau saja. Bangka ya? Ya. Tapi ingat, ini adalah event-event yang sebagian besar dilaksanakan oleh masyarakat dan komunitas. Ya kan, sangat terbatas event-event yang dilaksanakan oleh pemerintah sendiri. Ya. Event-event yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kadang-kadang tidak jelas, tidak memiliki satu target yang memang dibutuhkan. Event-event yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah ini hanya berkaitan atau berbasis kepada project dilaksanakan. Sedangkan jika ini melibatkan pihak pelaku pariwisata sendiri, pelaku pariwisata orientasinya kepada sales, kepada penjualan, bukan kepada event, gitu loh. Jadi ini yang harus dikombinasi gitu. Jadi ketika anggaran bisa, ini agak storing ya. Ketika anggaran bisa dicapai, ditetapkan, dikondisikan, kemudian melibatkan semua stakeholder kepariwisataan, maka orientasi mindsetnya akan berubah. Bagaimana bahwa event-event kepariwisataan dibuat itu memang untuk mendatangkan wisatawan, ya kan, mendatangkan wisatawan yang mana memang akan mendatangkan devisa, kan seperti itu. Nah, jadi berkaitan dengan yang ditanyakan oleh Ade ini tadi itu, ya sebetulnya yang kita perlukan itu adalah komitmen, konsistensi, dan sinergi, sehingga kemudian kepariwisataan ini dapat terbangun. Ya. Artinya kalau bicara masa eksplorasi mungkin sudah dari dulu ya dieksplorasi ya. Tadi yang jelas mungkin Pak Bambang tadi ya, konsistensinya yang mungkin perlu dipertanyakan lagi, perlu diperkuat lagi berarti ya. Ya, kita kadang-kadang kita sinergi, kadang-kadang kita komit, tapi nggak konsisten. Oke, Pak Bambang. Kan pariwisata ini kan tidak hanya sekedar objek wisata. Artinya banyak yang kalau logam ada minat ikutan juga pasti ada ikutannya juga kan. Tentu yang ikutan-ikutannya juga harus diperhatikan juga bagi semua lah, baik pemerintah maupun masyarakat juga sebenarnya kan.
misalnya objek wisata itu harus diperhatikan juga oleh masyarakat. Nah, ini melihat ini bagaimana situasi menurut Bambang, situasi pariwisata Bangka Belitung tahun ini lah, bagaimana menurut Bambang? Pariwisata di Bangka Belitung tahun 2021 harus menjadikan satu momentum untuk bangkit. Tahun 2020 itu babak belur. Babak belur. Nah, di tahun 2001 ini kita berharap di saat proses vaksin daripada pemerintah pusat ini berjalan. Kemudian juga kami sudah mengusulkan ini para pekerja di kepariwisataan ini mendapatkan vaksin. Tentu ini akan menimbulkan rasa percaya diri dan kemudian juga kampanye yang positif. Datanglah berwisata ke Bangka Belitung aman. Karena kenapa? Para pelaku pariwisata pekerjanya semuanya sudah divaksin. Satu. Yang kedua, destinasi kita ini banyak. Kemudian silakan nikmati untuk berwisata. Nah, jadi dengan situasi kita yang babak belur di tahun 2020 itu, semua akan berusaha, ya kan, bagaimana semuanya sukses. Kita ingin semua ini bangkit. Nah, di tahun 2001 mudah-mudahan sampai menuju kepada akhir tahun, grafik ini akan naik terus. Ya. Sebenarnya salah satu yang menjadi seringkali menjadi persoalan oleh teman-teman itu adalah pariwisata ini sebenarnya promosi ya. Artinya para pelaku wisata jangan dipaksa untuk promosi sebenarnya. Itu mereka menyiapkan tempat untuk berwisata. Nah, tugas pemerintah sebenarnya yang mendukung atau mempromosikan tempat-tempat pariwisata itu. Nah, sekarang ini kan kelihatan seperti Pak Om bilang itu timpang. Mereka bilang tidak ada anggaran untuk mempromosikan itu. Sehingga promosi dilakukan sendiri oleh pihak-pihak pelaku wisata, bahkan masyarakat secara umum yang mempromosikan itu kan, sehingga mungkin daya dorong mungkin tidak terlalu kuat tadi. Nah, perlu nggak tidak misalnya ada semacam badan otoritas pariwisata di Bangka Belitung ini, supaya yang menjadi mengkritik itu biar mereka saja ada. Kalau kita menyerahkan pada pemerintah tadi seperti Pak Bang tadi, mereka selalu berpikir anggaran nggak ada, sekarang nggak ada. Jadi begini, amanat daripada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Itu di daerah itu ada yang dinamakan dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah. Ya. Dan ini sampai sekarang yang saya kritik tidak berhasil dibentuk. Di kita di Babel ya? Ya. Jadi dimulai dari zamannya Pak Hudar Nirani. Saya sudah waktu itu juga sudah aktif di PRI sebagai wakil ketua. Kita sudah mengusulkan Badan Promosi Pariwisata Daerah. Kemudian zaman Pak Eko juga sama. Kemudian terakhir zaman Pak Erzadi juga sama. Kita sudah usulkan itu. Tetapi kelihatannya usulan dan ide daripada pendirian Badan Promosi Pariwisata Daerah yang menurut undang-undang itu berisikan semua stakeholder. Ada dari unsur akademisi, ada unsur pemerintahnya, unsur pelaku pariwisatanya, perhotelannya, biro jasanya, kemudian ada yang dari airlines. Jadi semua stakeholder. Harus ya, Badan Promosi Pariwisata Daerah. Tapi kelihatannya kritik saya adalah ternyata dari unsur pemerintah sendiri tidak mendukung. Kenapa demikian? Karena saya ingat betul seorang kepala dinas pada saat itu mengatakan kalau Badan Promosi Pariwisata ini terbentuk, maka ditakutkan dia akan mengambil sebagian tugas daripada dinas, sehingga anggaran akan semakin menurun. Nah, ini kan menurut saya persoalan komitmen. Komitmen tadi. Ternyata kita belum komit untuk bagaimana melihat kepentingan pariwisata ini dalam artian yang lebih besar. Orang hanya berpikir sektoral. Ya, nah, dan kita lihat sampai sekarang usulan daripada pendirian Badan Promosi Pariwisata Daerah ini nggak jalan. Nggak jalan. Kami sudah usulkan, umpamanya sebut saja namanya Ibu Yuna. Kami sudah usulkan Ibu Yuna sebagai ketua, kemudian begini-begini, tetapi kemudian ya itu tidak berkelanjutan. Artinya dukungan yang tidak ada berarti. Nggak ada. Oke, mungkin di akhir kita ngobrol, Bang, ada satu hal yang saya lihat, Bang, atau juga mungkin dirasakan juga oleh oleh masyarakat Bangka Belitung ya. Bangka Belitung sebenarnya memiliki dua harta karun yang sangat besar lah. Harta karun di atas adalah keindahan untuk pariwisata. Harta karun di bawah adalah pertambangan. Nah, mungkin di akhir kita ngobrol kita ini, Pak Bambang, bagaimana sih mengkombinasikan dua harta karun ini agar mereka tidak bersinggungan atau tidak saling membunuh lah. Yang satu tidak membunuh yang lain, atau yang harus sebaliknya. Justru bagaimana caranya dua harta karun yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala ini bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat Bangka Belitung. Itu bagaimana cara mengkombinasikan dua harta yang mestinya harus kita kelola dengan baik ini, Pak Bang? Dua barang ini kan bahasanya ngeri-ngeri sedap ini. Kalau dipertemukan. Kalau tidak dikelola dengan baik,
tidak di-manage dengan baik, dia akan saling bertentangan. Itu yang bahaya. Tetapi ketika dia di-manage dengan baik, dia akan saling mendukung. Karena hasil daripada pertambangan tentunya ini dibelanjakan juga di sektor pariwisata. Dan sektor pariwisata juga mendapat manfaat. Ketika umpamanya sektor pertambangan ini punya daya beli. Nah, dulu ketika RZP 3 diketok, sebetulnya itu adalah satu pintu masuk ya. Pintu masuk solusi. Semua itu dibagi, ya kan? Kalau di darat persoalan itu sudah selesai, sudah ada RT/RW, ya, sudah ada RT/RW. Kemudian di laut ini yang masih kredit. Nah, tapi kemudian kita melihat ternyata komitmen dan konsistensinya nggak jauh. Barang tuh pendek rupanya. Pendek, hanya 3 bulan kemudian ada pihak tertentu yang berwenang malah mengeluarkan umpamanya perizinan yang melanggar daripada sesuai dengan aturan tadi ya. Aturan tadi hanya 3 bulan. Kita nggak perlu sebutkan seperti itu. Masyarakat bisa cari tahu lah. Nah, ini yang menurut saya kita perlu konsistensi. Kita udah komit tapi nggak konsisten. Nah, 2 hal ini akan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pertambangan juga sama, kemudian pariwisata juga iya. Tetapi memiliki sifat yang berbeda. Pariwisata bagaimanapun dengan aktivitasnya tetap akan merubah bentuk daripada lingkungan, merubah bentuk alam. Kemudian sedangkan pariwisata yang diharapkan adalah keasrian. Keasrian dan kelestarian. Nah, 2 hal yang berbeda ini kan saya bilang ngeri-ngeri sedap. Pandai-pandailah kita. Jadi dengan adanya zonasi untuk di laut itu sebetulnya itu sudah solusi. Kamu di situ, saya di sini. Betul. Ya kan? Diikuti saja sebenarnya. Sebetulnya seperti itu, tapi ternyata nggak bisa. Hati kawan ini gatal-gatal kali. Lihat orang lain lebih enak, ngambil yang lain pula, kan? Nah, maksud saya juga demikian. Jika satu kawasan sudah dinyatakan sebagai daerah tangkap ikan dan juga adalah daerah pariwisata, tolong kawan-kawan pertambangan hormati. Dan sebaliknya, ketika daerah itu sudah dinyatakan daerah pertambangan, jangan kemudian kawan pariwisata atau perikanan menuntut itu harus clear daripada pertambangan. Nggak bisa gitu. Nah, kalau semuanya sudah dibagi kawasannya, semua bisa kerja. Satu-satunya solusi itu saja, nggak ada. Jadi kalau boleh tahu, satu kata saja apa sebenarnya yang dari persoalan ini biar clear, Bang? Satu kata saja untuk Bang. Komitmen dan konsistensi lah. Bagaimana kita bisa berbagi? Komitmen dan konsistensi ya. Sahabat BN Radio, alhamdulillah. Yang sebenarnya tadi kita mau ngobrol 1 jam, tetapi lebih dari 1 jam karena kasihkan ngobrol sama Pak Bambang. Banyak hal, wawasan, ilmu dan apapun tadi yang disampaikan oleh beliau memberi banyak inspirasi dan motivasi kepada kita semua. Semoga saja apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi menjadi salah satu atau acuan kita untuk beraktivitas ke depannya. Dan mudah-mudahan juga Pak Bambang selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT, selalu menjadi wakil kami di Bangka Belitung ini menyampaikan atau menampung aspirasi yang ada di Bangka Belitung. Sobat BN Radio, demikianlah ngobrol asik saya bersama Pak Bambang dalam program Install Inspirasi Toal di BN Radio 90.5 FM Bangka Belitung, dari Radio News and Entertainment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.